Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, si Firman. Oke, saya akan mengulang ini ya, posting ulang tentang cuti menjelang bebas karena ada perbedaan di sini ya dengan yang sebelumnya, karena ada Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Selain itu karena ada feedback ya dari yang menonton di channel YouTube saya, katanya suaranya kurang keras atau kurang jelas ya di video saya sebelumnya. Jadi dua alasan itu membuat saya untuk posting ulang tentang cuti menjelang bebas agar yang menonton bisa mempelajari dengan benar tentang cuti menjelang bebas sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Oke, kita langsung saja ya. Syarat narapidana pidana umum. Nah, untuk mendapatkan CMB ini, yang pertama telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Nah, jadi ini sama ya seperti syarat PB ya untuk CMB. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Ini juga sama ya seperti syarat pada PB. Kemudian untuk dipahami di sini, lamanya cuti menjelang bebas itu sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan. Jadi misal di remisi terakhir itu mendapatkan remisi khusus 1 bulan, remisi umumnya itu 3 bulan, berarti 4 bulan. Maka untuk besarnya cuti menjelang bebas itu paling lama adalah 4 bulan, karena 1 bulan tambah 3 bulan berarti 4 bulan, seperti itu maksimal loh ya, bukan berarti dapatnya 4 bulan. Nanti dilihat dari hitungannya dari SK turun sampai ke tanggal ekspirasi itu sisa berapa bulan. Kalau memang hanya dapatnya 2 bulan ya 2 bulan saja, seperti itu, bukan 4 bulan. Atau cuma dapat 2 bulan 2 hari ya sama, dapatnya segitu. Oke, selanjutnya syarat narapidana pidana khusus PP 99. Nah, ini PP 99 ya. Yang PP 99 ini tindak pidana terorisme, narkotika 5 tahun atau lebih ini ya maksudnya ya. Dan psikotropika, kemudian korupsi sama ya, korupsi. Kemudian kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Nah, syaratnya ini sama ya dengan PB pidana umum ya, atau CMB pidana umum. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Nah, lamanya cuti menjelang bebas itu besaran tergantung dari besarnya remisi ya, remisi terakhirnya itu berapa. Cuma di sini beda dengan pidana umum. Untuk pidana khusus PP 99 itu paling lama 3 bulan. Jadi misal walaupun dapat remisi terakhir, misalnya remisi khusus 1 bulan ya, kemudian remisi umum dapat 4 bulan, kan 5 bulan. Nah, itu dapatnya tetap maksimal 3 bulan, maksimal ya 3 bulan, seperti itu. Selanjutnya syarat CMB bagi anak telah menjalani paling sedikit setengah dari masa pidana. Nah, di sini setengah loh ya, setengah masa pidana. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal setengah masa pidana. Nah, ini ya bedanya lagi, kalau narapidana itu harus 9 bulan, kalau anak cukup 3 bulan saja ya, sebelum tanggal setengahnya. Bagaimana kalau ternyata lebih dari setengahnya? Harus jalani dulu 3 bulan itu, baru tetap dapat setelah itu, seperti itu. Nah, lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan. Nah, untuk anak ini maksimal 6 bulan ya. Tapi untuk narapidana itu pidana umum 6 bulan juga. Tapi untuk yang PP 99 3 bulan, itu bedanya ya. Tetap ya paling lama, bukannya pasti dapatnya sebesar 6 bulan, seperti itu. Selanjutnya dokumen. Nah, dokumen yang diperlukan ini salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
laporan perkembangan pembinaan ya. Kemudian laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas di situ. Kemudian salinan register F dari kepala lapas, register F ya, ini tempatnya pelanggaran itu di data di register F. Salinan daftar perubahan, jadi perubahan berdasarkan adanya remisi. Ada remisi maka berubah tanggal 2/3, tanggal ekspirasinya di situ dijelaskan. Kemudian surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Surat pernyataan ya, ini ada formnya sudah di lapas, tinggal mengisi saja. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah dan kepala desa ya, atau kepala desa ya, atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tidak akan melarikan diri, kemudian membantu dalam pembimbing dan mengawasi narapidana atau anak. Nah, di sini mungkin jika kalian perhatikan syarat cuti menjelang bebas ini kurang lebih sama dengan syarat pada PB ya, cuma bedanya di pemberiannya. Dan banyaknya itu CMB banyak dipakai ketika narapidana itu melewati 2/3 masa pidana ketika mengurus integrasi. Biasanya mau ngajukan PB. Nah, di situ perlu dihitung lebih untung mana tentang PB dan CMB. Kalau CMB maksimal adalah 3 bulan untuk yang PP 99, 6 bulan untuk anak dan narapidana dengan pidana umum, itu maksimal ya. Tapi disesuaikan dengan remisi yang didapat, remisi terakhir ya. Penjumlahan dari remisi umum dan remisi khusus seperti itu. Sedangkan kalau PB kita tahu sendiri di situ untuk pidana umum itu maksimal adalah 1/3 dari masa pidana. Sedangkan untuk anak itu maksimal adalah setengah dari masa pidana. Kemudian untuk yang narapidana PP 99 maksimal adalah 1/6 masa pidana. Karena setelah 2/3 masa pidana, WBP untuk pidana khusus PP 99 wajib melaksanakan asimilasi sebanyak setengah dari sisa masa pidana. Paling cepat berarti 1/3. Jadi setengah dari 1/3 adalah 1/6, jadi 2/3 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Sisanya 1/6. Jadi maksimal dapatnya 1/6 masa pidana. Seperti itu. Nah, mungkin setelah dari penjelasan ini bisa lebih paham ya bedanya CMB dengan PB, walaupun ada kesamaan di situ di bagian syarat ya. Hanya perolehannya saja yang beda. Nah, jika dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.